Utang Indonesia turun drastis menjadi 2 ribuan triliun saja. Utang luar negeri pemerintah Indonesia pada Juli 2022 melanjutkan tren penurunan drastis. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri pemerintah Indonesia pada Juli 2022 sebesar 185,6 miliar dolar atau setara dengan 2.765,44 triliun rupiah. Jumlah utang ini lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya, yakni sebesar 187,3 miliar dolar Amerika Serikat. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 9,9% year on year, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juni 2022 sebesar 8,6%, ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono pada Kamis 15 September 2022. Dia menambahkan, penurunan utang luar negeri pemerintah Indonesia terjadi akibat adanya pergeseran penempatan dana oleh investor non-residen di pasar surat berharga negara atau SBN domestik sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Sementara itu, instrumen pinjaman mengalami kenaikan posisi dari bulan sebelumnya yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, baik untuk penanganan COVID-19, pembangunan infrastruktur, maupun untuk pembangunan proyek dan program lainnya. Penarikan utang luar negeri yang dilakukan di bulan Juli 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dukungan utang luar negeri pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,5% dari total utang luar negeri pemerintah. Kemudian sektor pendidikan sebesar 16,5%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 15,1%, sektor konstruksi sebesar 14,2%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,8%. Dia menambahkan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola utang luar negeri secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan utang luar negeri dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total utang luar negeri pemerintah. Sementara itu, menurut catatan Bank Indonesia, total utang luar negeri Indonesia yang meliputi utang luar negeri pemerintah dan utang luar negeri swasta juga mengalami penurunan drastis loh pada bulan Juli 2022. Kini utang Indonesia tinggal 5.962 triliun atau sebesar 400,4 miliar dolar Amerika Serikat. Dari 5 negara pemberi pinjaman terbesar kepada Indonesia, utang kepada Tiongkok adalah yang mengalami penurunan paling signifikan pada Juni 2022. Data dari Bank Indonesia menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia ke Tiongkok turun 1,06 miliar dolar Amerika pada Juni menjadi sebesar 20,788 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 305,3 triliun rupiah dari bulan sebelumnya. Tiongkok merupakan negara pemberi pinjaman terbesar keempat kepada Indonesia, di mana di atasnya ada Singapura, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Sementara di urutan kelima ada Hong Kong. Utang luar negeri Indonesia ke semua negara tersebut mengalami penurunan meskipun tidak besar. Selain kepada Tiongkok, penurunan utang luar negeri yang besar juga terjadi ke Jepang, yakni sebesar 932 juta US dollar menjadi 24,47 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun utang luar negeri ke Amerika Serikat mengalami penurunan tipis, yakni 45 juta US dollar saja. Meskipun demikian, sudah berkurang dalam 2 bulan berturut-turut. Sebelum mengalami penurunan, pada April lalu, utang luar negeri ke Amerika Serikat mencapai 34,9 miliar dolar Amerika Serikat, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang masa.
Adapun daftar negara pemberi utang terbesar ke Indonesia berdasarkan data Bank Indonesia Jakarta antara lain di posisi ke-10 negara Amerika lainnya. Negara Amerika lainnya memberi utang kepada Indonesia sebesar 4,564 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi ke-9 ada Belanda yang memberikan utang ke Indonesia sebesar 5,302 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi ke-8 ada Jerman yang memberi utang kepada Indonesia sebesar 5,606 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian ada Korea Selatan di posisi ke-7 yang memberikan utang ke Indonesia sebesar 6,282 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya ada negara Asia lainnya yang memberikan utang kepada Indonesia sebesar 10,374 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi ke-6 ada Hong Kong yang memberikan utang kepada Indonesia sebesar 17,604 miliar dolar Amerika Serikat. Dilanjutkan Tiongkok di posisi keempat yang memberikan utang kepada Indonesia sebesar 20,788 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi ketiga ada negara Sakura Jepang yang memberikan utang kepada Indonesia sebesar 24,474 miliar dolar Amerika Serikat. Di posisi runner-up atau posisi kedua ada Amerika Serikat yang memberikan utang kepada Indonesia mencapai 34,829 miliar dolar Amerika Serikat. Dan negara tertinggi yang memberikan utang kepada Indonesia yaitu Singapura yang memberikan utang sebesar 59,658 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dari data-data tersebut di atas, kita bisa lihat bahwa Indonesia bukanlah negara yang doyan berhutang, melainkan hutang-hutang yang dibuat di Indonesia mayoritas untuk tujuan produktif. Selain itu, hutang yang ada di Indonesia selama ini bukan hanya merupakan hutang pemerintah, namun merupakan gabungan antara hutang pemerintah dan juga hutang swasta. Yang artinya hutang swasta bukanlah tanggung jawab dari pemerintah untuk melakukan pelunasannya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus berupaya menurunkan jumlah hutang yang ada di Indonesia sehingga rasio hutang terhadap GDP bisa terus mengalami penurunan. Akan tetapi yang perlu dicermati adalah kecilnya hutang bukanlah jaminan bahwa ekonomi suatu negara sehat dan besarnya hutang juga bukan jaminan ekonomi suatu negara sedang sakit. Semuanya kembali pada tujuan dari hutang tersebut dan bagaimana pengelolaan dari hutang tersebut, apakah untuk tujuan produktif ataupun tujuan konsumtif. Bagaimana menurut pendapat Anda? Nibiu, pelopor baju kaos Korea berkualitas paling affordable se-DKI Jakarta. Jadi dengan uang Rp35.000 saja, kalian sudah bisa banget memiliki satu dari lebih dari 80 jenis koleksi baju kaos dari Nibiu. Ditambah lagi dengan voucher Rp15.000 spesial dari Nibiu, sehingga kalian bisa dapatkan baju kaos keren hanya dengan Rp20.000 saja. Nah, cara dapetinnya gampang banget. Kalian bisa langsung kunjungi official store Nibiu di Shopee dan Tokopedia dengan mengetikkan kata Nibiu, N-I-B-Y-O-U. Langsung deh ketemu tokonya. Jangan lupa klik voucher Rp15.000-nya ya. Lalu pilih model baju yang sesuai dengan selera kalian, lalu check out deh dan langsung bayar. Bahkan jika kalian beli banyak bisa lebih murah lagi loh. So, tunggu apa lagi? Buruan kunjungi official store Nibiu di Tokopedia dan Shopee atau langsung menghubungi admin Nibiu melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini ya. Nibiu, gaya nyaman, kantong tetap aman.